Sekolah merupakan rumah kedua bagi peserta didik dalam menimba ilmu pengetahuan. Di dalamnya, peserta didik berasal dari beragam latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda. Lantas, bagaimana memberikan pembelajaran yang tepat pada peserta didik dengan memperhatikan sosiokultural mereka? Halo, Budi di sini. Selamat datang di mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, tema yang diangkat adalah peran scaffolding dalam membantu zona perkembangan proksimal peserta didik. Kita akan menjelajahi bagaimana strategi pendukung ini dapat meningkatkan pembelajaran dan perkembangan peserta didik di SMP Negeri 2 Jember. Lalu, bagaimana dengan penerapan ZPD di sekolah tersebut? Salah satu aspek kemampuan yang dibutuhkan dalam menghadapi perubahan masyarakat saat ini adalah kemampuan berpikir kritis. Standar kompetensi dasar dan lulusan satuan pendidikan menengah menyatakan bahwa peserta didik harus mampu mendemonstrasikan pemikiran mereka, memiliki kemampuan kritis dan kreatif dalam membangun, menggunakan, serta menerapkan informasi tentang lingkungan sekitar untuk dapat memecahkan permasalahan. Namun faktanya, pencapaian kemampuan tersebut menghadapi berbagai tantangan. Penting bagi seorang guru memahami tentang perkembangan kemampuan yang dimiliki peserta didik sesuai dengan zonanya atau biasa disebut dengan ZPD. Lalu, apa itu ZPD? Zone of Proximal Development atau ZPD merupakan jarak antara tingkat perkembangan aktual yang ditentukan oleh pemecahan masalah secara mandiri dengan tingkat perkembangan potensial yang ditentukan melalui pemecahan masalah dengan bantuan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan orang yang lebih mampu. Dalam bahasa sederhana, ZPD merujuk pada jarak antara apa yang peserta didik dapat lakukan secara mandiri dan apa yang mampu mereka lakukan dengan bantuan. Konsep ini diperkenalkan oleh pemikiran Vygotsky bahwa penggunaan ZPD dalam pembelajaran membantu untuk menciptakan perkembangan individu melalui interaksi dari individu terhadap individu lain, terutama individu ahli atau teman sebaya yang berpengetahuan. Vygotsky memandang bahwa penggunaan ZPD dalam pembelajaran memiliki fokus pada pengkategorian pencapaian peserta didik. Pengkategorian ini terbagi atas 3 kelas, yaitu peserta didik berhasil mencapai pembelajaran dengan baik, peserta didik memerlukan bantuan untuk mencapai pembelajaran dengan baik, serta peserta didik gagal mencapai keberhasilan. Menghadapi perbedaan kelas tersebut, Vygotsky menyampaikan bahwa peserta didik yang masih belum tuntas perlu diberikan bantuan. Bantuan yang dimaksud adalah melalui penerapan scaffolding. Scaffolding dimaknai sebagai pemberian bantuan oleh ahli atau teman sebaya kepada peserta didik secara maksimal selama tahap awal pembelajaran. Bantuan ini akan dikurangi sesuai dengan kemampuan yang ditunjukkan pada peserta didik untuk kemudian mereka akan berperan secara mandiri dan bertanggung jawab atas diri mereka sendiri setelah mereka mampu. Dalam konteks ZPD, scaffolding memainkan peran penting dengan menyediakan dukungan yang tepat dan pada saat yang tepat untuk membantu peserta didik menyelesaikan tugas atau konsep yang sedang dipelajari. Kira-kira, apa saja bentuk scaffolding dalam konteks pendidikan? Berdasarkan hasil observasi dan penerapan scaffolding dalam ZPD, bentuk scaffolding yang diberikan di SMP Negeri 2 Jember adalah memberikan bantuan verbal seperti memberikan petunjuk lisan, menjelaskan konsep secara lebih terperinci, atau bertanya kepada peserta didik tentang pertanyaan yang dapat membimbing mereka dalam pemahaman konsep. Melalui model atau demonstrasi, dalam kegiatan pembelajaran, guru atau fasilitator dapat menunjukkan bagaimana menyelesaikan suatu tugas atau konsep dengan memberikan contoh konkret. Melalui dukungan visual, penyajian gambar, diagram, atau grafik dalam pembelajaran juga dapat membantu visualisasi konsep yang sedang dipelajari, serta pemberian umpan balik atau feedback yang konstruktif kepada peserta didik.
Pembelajaran dengan scaffolding di kelas 9B SMP Negeri 2 Jember dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran TPS, Think, Pair, Share, di mana peserta didik dibagi menjadi kelompok kecil dan mendiskusikan permasalahan yang dihadapi. Setiap kelompok terdiri atas peserta didik dengan 3 kategori ZPD yang berbeda. Pengelompokan ini didasarkan atas hasil belajar peserta didik pada pembelajaran sebelumnya. Selain itu, penerapan model pembelajaran Discovery Learning juga mendukung penerapan scaffolding dalam pembelajaran materi fungsi kuadrat. Melalui kegiatan pembelajaran dengan bernyanyi, peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam pengerjaan LKPD yang diberikan. Hasilnya adalah 94% peserta didik telah tuntas dalam pembelajaran tersebut. Penerapan scaffolding di dalam kelas membawa dampak baik bagi perkembangan peserta didik. Pengambilan kesimpulan ini didasarkan atas partisipasi dan keaktifan peserta didik selama pembelajaran serta hasil belajar yang diperoleh di akhir pembelajaran. Hasil yang ditunjukkan adalah peserta didik mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan, memiliki sikap mandiri, mampu mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, terlibat secara aktif dalam pembelajaran, serta mendorong untuk meningkatkan motivasi diri dan keterlibatan dalam pembelajaran. Penggunaan scaffolding dipandang penting dalam mencapai ZPD peserta didik. Dikatakan demikian karena scaffolding memungkinkan peserta didik untuk mengatasi tantangan di luar jangkauan kemampuan mereka sendiri, memberi kesempatan untuk menumbuhkan sikap kemandirian, serta meningkatkan rasa percaya diri pada peserta didik. Tak kalah pentingnya, scaffolding juga membantu guru untuk memahami kebutuhan peserta didik, membantu menerapkan pendekatan yang responsif, meningkatkan keterampilan mengajar, membantu manajemen kelas, mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran, serta mengembangkan kemampuan profesionalisme. Penerapan scaffolding yang efektif membutuhkan pemahaman yang kuat tentang kebutuhan dan tingkat perkembangan individual setiap peserta didik. Selain itu, mendengarkan dan merespons secara tepat terhadap kesulitan yang dihadapi peserta didik merupakan kunci dalam memberikan dukungan yang efektif. Dengan demikian, pembelajaran dengan penerapan scaffolding dapat membantu peserta didik mencapai level tertinggi dalam zona perkembangan proksimal atau ZPD. Referensi tugas ini diperoleh dari